Ya, salam sukses Juragan Fastpay dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Yones Eka Putra Lamuri sebagai trainer eksternal dari toko modern Fastpay. Ya, bagi teman-teman yang kemarin belum sempat mengikuti Zoom meeting, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali mengenai materi cara saya mendapatkan komisi 5 juta dalam 30 hari dari sebuah loket baru, teman-teman. Ya, untuk itu sebelum mulai video ini, silakan teman-teman bisa subscribe, like, dan komen, dan share bagi yang merasa ini bermanfaat untuk peningkatan komisi di loketnya. Ya, sekali lagi silakan klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share video ini. Oke, saya langsung lanjutkan. Bagaimana cara saya mendapatkan 5 juta dalam 30 hari ini? Ya, kita mulai dari pengantar dulu ya teman-teman. Ya, jadi Fastpay ini sebenarnya sudah memenuhi 5 kriteria bisnis menurut Robert Kiyosaki. Ya, jadi teman-teman sudah tahu bahwa siapa itu Robert Kiyosaki. Jadi uh, Fastpay sebenarnya sudah merupakan kriteria bisnis yang perfect. Ya, bagaimana cara mengetahuinya? Kita akan bahas satu persatu ini. Ada 5 kriteria. Ya, yang pertama, produk yang diinginkan dan dibutuhkan banyak orang. Jadi Fastpay ini tidak hanya saja diinginkan, tapi dibutuhkan banyak orang. Mau apa saja dibutuhkan. Kita lihat, contoh PLN ada 81 juta pelanggan. Ada nomor pengguna pemilik nomor HP ada sekitar 254 juta ya. Pengguna BPJS perorangan itu 196 juta. Pengguna maskapai penerbangan 145 juta. Kereta api 20 juta. Dan yang memiliki rekening itu 83 juta, teman-teman. Jadi peluangnya untuk memasarkan aplikasi Fastpay atau peluang untuk menggunakan Fastpay ini adalah produk-produk yang diinginkan dan dibutuhkan banyak orang. Ya, ini sekedar pengantar untuk melihat Fastpay. Tidak harus dijual secara pribadi atau tertutup, teman-teman. Jadi Fastpay untuk izinnya OJK, BI semua sudah aman, teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di Fastpay, saya pastikan 100% aman ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Memiliki kebebasan waktu untuk menjalankan bisnis. Jadi kapan saja kita mau buka pagi, sore, silakan. Jadi Fastpay ini tidak terikat waktu kapan saja. Kalau teman-teman konsisten untuk buka loket dari pagi hingga malam, ya tentu mendapatkan komisi lebih seperti itu. Jadi sangat bebas mau buka kapan saja, waktunya kapan saja, tidak jadi masalah. Ya. Yang keempat, tidak memerlukan skill khusus, teman-teman. Jadi, teman-teman yang hari ini sebagai ibu rumah tangga, wanita karir, karyawan kantor, ya sangat mudah dijalankan ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan HP. Fastpay ini tidak hanya 2 langkah langsung teman-teman langsung bisa transaksi seperti itu. Oke. Ya, ini memiliki kecukupan keuntungan yang seimbang. Ini yang akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Uh, Setiap transaksi di toko modern fase pasti mendapat keuntungan, jadi ada komisinya. Ya, ini sudah saya buktikan dari tanggal 1 hingga 31 Juli 2001, komisi yang saya dapatkan adalah 5.200.000 rupiah. Jadi, bagaimana untuk mendapatkan 5 juta dalam 30 hari ini dari sebuah loket baru? Saya akan jelaskan teman-teman pada slide berikutnya. Ya, oke. Ini sebuah quote yang bagus dari Jack Ma dan Anthony Robin. Ya, jangan pernah menyerah. Hari ini besok akan lebih buruk, tetapi lusa akan menjadi sinar matahari. Atau dari Anthony Robin, jika Anda melakukan apa yang selalu Anda lakukan, Anda akan mendapatkan apa yang selalu Anda dapatkan. Maksudnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman selama ini menggunakan cara yang itu-itu saja untuk bagaimana menaikkan transaksi, melayani pelanggan, maka teman-teman akan mendapatkan hanya itu saja. Hanya dapat transaksi itu saja. Tapi kita berikan teman-teman cara yang baru, cara yang lebih serius, dan hal yang baru teman-teman, yang teman-teman langsung bisa praktekkan di loketnya masing-masing sehingga pendapatan teman-teman bisa meningkat. Begitu. Jadi ini adalah cara-cara dari testimoni mitra sukses, bukan dari saya saja, tapi dari mitra-mitra sukses yang mendapatkan komisi dari Fastpay, sehingga kita berharap teman-teman juga bisa
mendapatkan komisi yang sama. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, ini ada 5 cara untuk meningkatkan profit bisnis. Jadi teman-teman silakan sambil mendengarkan video ini bisa diputar ulang juga, tapi sebagai menyiapkan catatan atau tulisan untuk merangkum hal-hal apa saja dari 5 cara meningkatkan profit bisnis atau transaksi atau keuntungan teman-teman tadi yang teman-teman bisa langsung dipraktekkan setelah ini gitu. Oke. Kita lanjutkan yang pertama, tingkatkan number of leads atau prospek. Jadi ini calon pelanggan. Jadi teman-teman yang baru buka loket atau loketnya sudah lama tapi ingin menarik pelanggan baru, calon pelanggan. Yang paling sederhana teman-teman, silakan pasang spanduk ya. Di belakang saya ini ada banner teman-teman. Jadi paling sederhana teman-teman pasang spanduk, banner. Itu hal yang sederhana, tapi banner dan spanduk lain-lain ini sudah dibuat untuk menarik pelanggan teman-teman. Jadi ini sudah didesain khusus. Jadi teman-teman yang selama ini belum pernah pasang spanduk, silakan segera pasang. Oke, saya berikan contoh. Ya, ini seperti loket-loket yang sudah pasang spanduk. Bisa juga kita berikan X banner teman-teman, atau bisa buatkan banner-banner menarik. Contoh Lee Min Ho bayar air di sini, atau Lee Min Ho pernah kirim uang di sini. Silakan dibuat semenarik mungkin loketnya untuk daya tarik orang datang ke loket kita. Seperti itu teman-teman. Ya, oke, saya kembali lagi. Aktif menyebarkan brosur. Jadi teman-teman kalau buka loket baru silakan bisa beli di web report brosur, atau kalau yang sudah daftar pasti dapat brosur. Silakan disebar di depan loketnya ya teman-teman. Pastikan sebar depan loket teman-teman. Jangan disebar di jalan yang tempat yang tidak ada loket teman-teman. Karena itu akan kesulitan untuk pelanggan menemukan loket kita tadi. Karena presentasi dari ini teman-teman, presentasi dari sebar loket itu hanya 2%. Bayangkan aja 1000 brosur yang disebar, hanya 2% yang bisa datang ke loket kita. Jadi pastikan disebar di depan loket kita teman-teman. Oke. Aktif mensosialisasikan ketemu orang baru. Jadi kalau saya sederhananya kalau ada orang baru lewat depan loket, saya biasa tegur atau sampaikan, "Ibu, selamat pagi." Ya, di sini juga sudah bisa bayar air, di sini juga bisa bayar pulsa listrik kayak gitu. Jadi silakan aktif. Oke. Meminta bantuan mode to mode. Ini yang paling sering yang saya dapatkan ketika ada pelanggan baru yang datang ke loket saya. Saya tanya, "Ibu kok tahu dari sini?" "Oh iya, saya dapat informasi dari keluarga saya." Seperti itu. Jadi teman-teman, ketika ada yang berbelanja, sampaikan, "Ibu, kalau ada keluarganya yang mau beli pulsa listrik, silakan bisa ke loket kami juga. Ibu, kalau ada keluarganya yang mau beli pulsa HP, bisa ke loket kita. Mau kirim uang juga gitu." Oke. Kemudian memberikan insentif ke karyawan. Ini yang saya bisa lakukan juga. Jadi karyawan saya memasang target. Jadi kalian harus bisa tembus contoh 1000 transaksi dalam bulan ini. Bagaimana caranya? Yaitu silakan lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Terus saya memberikan target. Kalau kalian sampai 1000, maka kalian dapat komisi 1% dari total komisi. Seperti itu contoh. Atau berikutnya melakukan akuisisi pelanggan kompetitor. Jadi kalau teman-teman buka loket di sebelahnya ada kompetitor, yaitu teman-teman bisa gunakan harga, bisa teman-teman mainkan harga dulu, harga promo atau konten-konten promo dan sebagainya. Oke, saya berikan contoh-contoh konten-konten promo seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa contoh kumpulkan struk, ambil hadiahnya seperti ini. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Sebenarnya sederhana. Teman-teman silakan sisihkan 1000 atau 500 perak dari setiap transaksi pelanggan tadi. Dan bisa dijadikan apa? Contoh, kalau teman-teman bisa sisihkan 1000 per transaksi, jika ada 5 transaksi, maka kita bisa dapat 5000. 5000 tadi kita bisa beli apa? Contoh, kita beli gula kristal yang setengah kilo harganya 5000. Nah, kita bisa tukarkan di situ teman-teman. Jadi teman-teman bisa tukarkan struk tadi, pelanggan tadi bisa tukarkan struk. Oke. Berikutnya adalah kupon berhadiah. Teman-teman bayangkan saja kalau setiap kali ada yang transaksi kita berikan kupon, disuruh kita simpan. Kita sampaikan bahwa kupon ini harus disimpan dan kita akan undi. Jadi dia akan setiap hari dia akan tetap transaksi di loket kita karena dia tahu kita bisa dapat kupon berhadiah atau struk tadi. Jadi itu cara meningkatkan calon pelanggan. Jadi teman-teman silakan bisa buat kumpulkan struk tadi, seperti hitung-hitungannya seperti itu. Sisihkan 1000 atau 500 perak setiap transaksi dan dikembalikan dalam bentuk barang. Seperti itu. Dan
teman-teman saya pastikan semua akan berlomba. Jadi kalau teman-teman punya 1000 pelanggan, 1000 tadi pelanggan tadi akan berlomba-lomba transaksi minimal 5 gitu. Jadi teman-teman bisa buat detailnya nanti teman-teman bisa peroleh